Namun berbeda ketika sudah di luar rumah. Justru hal yang terjadi adalah berbanding terbalik. Nah ini. Nah, makanya tidak sedikit orang yang kadang mengatakan nggak nyangka ya. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa penyebab istri selingkuh yang tidak disadari suami. Ya, ini adalah sebetulnya miris kalau kita bercerita tentang ini. Namun nggak ada salahnya, ini juga merupakan bentuk kehati-hatian ya, agar semua sahabat kita yang sudah berumah tangga dan yang belum berumah tangga lebih berhati-hati bagaimana sih berumah tangga yang baik, bagaimana sih berumah tangga yang memang bisa harmonis sepanjang masa. Ini tentunya menjadi satu harapan utama bagi semua pasangan ya. Dan di sini tentunya banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus mampu kita sikapi setelah kita betul-betul sudah masuk ke kehidupan rumah tangga. Di sini ada 7 poin penting yang harus kita pahami agar kita memahami betul bagaimana perasaan seorang istri seharusnya mendapatkan perlakuan dari sang suami. Ya, karena ketika bicara perselingkuhan, ketika istri selingkuh belum tentu semuanya kesalahan istri. Nah, begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, agar perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga bisa diperkecil ya, atau bisa ditekan, jangan sampai terjadi perselingkuhan. Ini tentunya banyak hal yang harus kita perhatikan juga. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Di sini ada beberapa dampak atau penyebab kenapa istri selingkuh namun suami tidak menyadarinya. Apa yang menjadi penyebab? Maksudnya di sini kita bicarakan penyebab. Yang pertama adalah mungkin bisa jadi karena suami terlalu percaya diri, ya, menganggap bahwa apapun yang dilakukan kepada istri, ini istri nggak bakal kemana-mana, nggak bakal pergi, nggak bakal meninggalkan si suami. Namun siapapun ketika merasa diperlakukan seenaknya, merasa diperlakukan tidak adil, itu tidak mungkin. Ya, lambat laun ia pasti berpikir dan ingin lepas dari semua itu. Ya, bisa jadi ada juga terlalu pede positif. Bisa jadi, contoh misalnya, istri saya nggak bakal kemana-mana, soalnya semua kebutuhan sudah saya cukupi. Walaupun saya jarang pulang misalnya. Ini kata jarang pulang ini juga bisa menjadi timbulnya perselingkuhan yang mungkin kurang disadari suami. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah adanya perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini bisa terjadi pada suami, bisa juga terjadi pada istri. Contohnya adalah perilaku yang memang tidak dibenarkan di tengah kehidupan rumah tangga. Yaitu bisa jadi si suami terlalu bersikap kasar kepada istri dari sisi kata-kata dan juga dari sisi tindakan. Bisa jadi karena adanya penyimpangan kepribadian, ya, penyimpangan seksual pada istri yang kurang mendapatkan respon dari suami. Ini. Jadi dua hal ini sangat mungkin untuk menimbulkan perselingkuhan atau bisa jadi menimbulkan perselingkuhan yang bisa jadi tidak disadari oleh suami ketika istri selingkuh. Yang ketiga adalah karena si istri terlalu sering dibandingkan. Nah, biasanya perbandingan yang dilakukan oleh seseorang ini biasanya hanya mengambil dari sisi negatifnya saja, tapi dari sisi positifnya tidak. Ini juga tentunya perbandingan yang bisa menimbulkan perasaan kurang nyaman atau gak enak hati. Ketika terus dibandingkan siapapun, pada akhirnya akan berontak. Dan bisa jadi bentuk rasa kekesalan itu memang menimbulkan perselingkuhan. Ya, keinginan untuk berselingkuh. Biasanya kalau seputar rumah tangga, hal yang paling sering terjadi adalah perselingkuhan, walaupun di belakangnya tentunya dengan faktor yang berbeda.
Lalu kemudian yang keempat, bisa jadi adanya uji kesetiaan yang salah. Karena ada loh istri yang semata-mata menguji suami dengan cara berselingkuh karena ia ingin tahu sejauh mana kesetiaan, sejauh mana tindakan suami ketika mendengar istri selingkuh. Nah, bisa juga ini adalah bentuk daripada uji kesetiaan yang salah. Karena ada loh orang yang memang pada saat terjadi perselingkuhan itu betul-betul hanya sekali seumur hidup karena hanya sekedar ingin mengetahui kesetiaan suami. Ini ada ya, berbeda dengan orang yang sudah selingkuh lalu selingkuh lagi, itu berbeda permasalahannya ya. Lalu yang kelima adalah bisa jadi karena si suami terlalu sibuk ya, sehingga nyaris tidak ada waktu untuk bersama keluarga ya. Karena kesibukan yang menyita waktu, tentunya ia tidak sempat berkomunikasi dengan istri, ya berlama-lama dengan istri karena adanya faktor kesibukan. Namun di sini tentunya ada solusi yang mudah di sini, bahwa di zaman era-era sekarang ini tentu banyak kemudahan-kemudahan yang didapat. Ya, bagaimanapun kita bisa menyempatkan waktu di tengah waktu yang sempit dengan tetap berkomunikasi ya dengan pasangan tentunya ya, karena sekarang banyak faktor mendukung dari sisi teknologi ke arah itu ya. Kita bisa berbicara di lain tempat, namun kita tetap bisa melihat kondisi dan situasi masing-masing pihak ya. Ini yang keenam adalah adanya faktor penyalahgunaan kepercayaan. Hal ini biasanya sangat-sangat tidak disadari oleh siapapun awalnya ya. Contoh, ketika seorang istri memiliki teman misalnya. Nah, ini ada dua hal yang bisa saja terjadi. Misalnya ia akrab dengan teman suami karena ia sudah percaya bahwa teman suami ini nggak mungkin macam-macam, tapi ternyata penyalahgunaan kepercayaan itu pun terjadi ya. Bisa jadi ia memang memiliki teman wanita yang dipercaya oleh suami untuk menemani kemana ia pergi. Karena yang sudah terjadi itu memang selama ia berjalan dengannya itu tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bisa jadi hal itu suatu saat disalahgunakan, lalu dia menutupi ya hal-hal yang kurang terpuji dengan menggunakan teman tersebut. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini kan namanya penyalahgunaan kepercayaan. Ini juga merupakan penyebab perselingkuhan yang jarang disadari oleh suami ketika istri yang berperilaku demikian ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah adanya pemilik kepribadian ganda. Yang dimaksud dengan kepribadian ganda adalah ketika ia berada di dalam rumah, ia tampak seperti orang yang taat dan setia. Namun berbeda ketika sudah di luar rumah. Justru hal yang terjadi adalah berbanding terbalik. Nah ini. Nah, makanya tidak sedikit orang yang kadang mengatakan nggak nyangka ya. Nah ini, dari sini saja. Tentunya sahabat sudah paham apa yang ada dalam benak kita masing-masing ya. Nggak nyangka ya, padahal nah ini di rumah dia kelihatan sebagai orang yang taat, sebagai orang yang memang takut terhadap Tuhan. Tapi ternyata, nah ini kan yang dinamakan kepribadian ganda. Ketika di rumah ia akan tampak seperti wanita setia, namun ketika di luar rumah ia menunjukkan perilaku yang berbeda. Nah sahabat, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui sama-sama yang merupakan penyebab terjadinya perselingkuhan yang kadang kurang kita sadari. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan akhir kata. Salam harmonis bersama Kang Komis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.